Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang moderasi beragama dan nilai religi sebagai dokumen peradaban. Di mana kelompok 1 sendiri beranggotakan saya, Gita, dan Fatimah. Nah, apa sih moderasi dalam beragama itu? Moderasi beragama adalah sikap beragama secara adil, tidak ekstrim, dan tidak melebih-lebihkan. Istilah ini dicanangkan oleh Kementerian Agama sebagai respon atas keragaman dan potensi konflik, serta untuk menjaga perdamaian di tengah masyarakat majemuk. Nah, moderasi sendiri itu berasal dari kata moderation yang berarti penghindaran dari sikap ekstrim. Dalam konteks beragama, ini berarti menolak kekerasan dan fanatisme dalam menjalankan agama. Tujuannya sendiri adalah untuk membangun kehidupan beragama yang damai dan toleran. Selanjutnya adalah pentingnya toleransi beragama. Jadi toleransi adalah sikap saling menghargai dalam perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan. Namun bukan berarti mencampur adukan agama, melainkan memberikan kebebasan dan penghormatan kepada setiap pemeluk agama dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaan. Toleransi berarti kesabaran, ketahanan emosi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Hal ini mencakup tidak melecehkan agama lain, bersikap terbuka, dan menyadari bahwa keragaman diciptakan Tuhan yang patut dihormati. Contoh kasusnya adalah sejarah menunjukkan bahwa mengabaikan keragaman dapat memicu konflik dan kekerasan. Dan salah satu contoh tragisnya adalah genosida di Bosnia pada tahun 1995, di mana lebih dari 8.000 Muslim Bosnia dibantai oleh pasukan Serbia Bosnia dalam upaya pembersihan etnis. Serangan ke Srebrenica oleh pasukan Serbia Bosnia ini menyebabkan ribuan Muslim Bosnia tewas dan ribuan orang hilang ditemukan dalam kuburan massal. Upaya menutupi tragedi ini dilakukan secara sistematis dan proses identifikasi jenazah masih berlangsung hingga kini. Kemudian unsur-unsur religi menurut Konjaningrat, satu, yaitu emosi keagamaan. Getaran jiwa saat beribadah, emosi seperti ini dirasakan oleh manusia yang sadar pada saat mengagungkan kebesaran Tuhan dan pada saat menyadari tentang suatu kebenaran kehidupan. Yang kedua, ada sistem kepercayaan. Keyakinan serta imajinasi manusia tentang Tuhan, keberadaan alam gaib, supranatural, dan tentang hakikat hidup dan wujud dewa-dewa yang berada di luar jangkauan akal manusia. Yang ketiga, upacara religius. Cara manusia berhubungan dengan Sang Pencipta. Dan yang terakhir, komunitas keagamaan, kelompok sosial dengan sistem keyakinan yang sama. Selanjutnya ada membangun toleransi. Toleransi dimulai dari keluarga dengan cara menerima perbedaan pendapat, membangun kasih sayang, dan pengertian. Sikap ini jika diterapkan secara luas akan menghasilkan kerukunan sosial yang kokoh di tengah masyarakat yang beragam. Nilai-nilai religi tercermin dalam upacara dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi ini dijaga demi kenyamanan sosial dan kesinambungan budaya yang syarat dengan makna spiritual dan moral. Selanjutnya, terakhir, agama adalah anugerah Tuhan yang harus disikapi dan bijak. Toleransi dan moderasi beragama, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai, rukun, dan harmonis di tengah perbedaan. Toleransi bukan mencampur adukan keyakinan, tetapi menghormati orang lain untuk menjalankan agamanya. Toleransi bukan berarti agama, tapi menghormati perbedaan dan memberi ruang bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan keyakinannya dengan aman. Dengan memahami dan mengelola perbedaan secara bijak, kita dapat mencegah konflik, mempererat persaudaraan, dan membangun masyarakat yang beradab, inklusif, dan penuh kasih sayang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.